Jadi di sini kita hanya membahas sedikit tentang disiplinan kerja kita yang sangat banyak di lapangan terjadi miskomunikasi dan juga sedikit keluhan dan kesah keluh kepada si A, si B, si C, si Z. Jadi di sini kita harapkan semua untuk tetap bekerja sama, jangan saling menjatuhkan lah. Kita semua bisa satu rekan. Sekarang kita tegaskanlah. Siapa yang masih setuju untuk tetap dihantam DPC Purwakarta? Tolong ajukan tangannya semua. Siapa yang masih tetap setuju? Yang sudah tidak berminat lagi di DPC PB Purwakarta, di divisi angkamnya silakan cuci tangan juga, tidak apa-apa. Mohon maaf sedikit saya tegaskan karena kan kita lebih baik sedikit tapi kita kompak. Jangan kita banyak tapi saling tuding. Ya. Untuk masalah waktu juga ini saya kita prihatinkan oleh Panglima 1, Panglima 2 juga dan Satgas dan Proposal. Soalnya kadang kita sini sudah mulai jam sekian, kita ngebalas WA pun tidak mau, ya. Jadi saya tegaskan di sini, mohon untuk ke depan jangan sekali lagi begitulah. Kita baca tapi kita nggak merespon gitu. Sementara kita sudah capek memberikan informasi segala macam. Dan sebelum kita bahas terlalu jauh, ada keluhan nggak? Coba saya mau dulu, kita sama-sama sharing lah. Ada keluhan nggak? Gak apa-apa kalau memang di Panglima ada sedikit yang perlu diarahkan, gak apa-apa kita musyawarahkan gitu. Biar kedepannya kita kompak, bahkan saya sendiri pun tidak apa-apa. Ada yang dari kami sebagai pembina kalian di sini, sebagai pemimpin kita di sini. Disiplinan kita. Mohon maaf. Tadi malam itu jujur saya bangga buat rekan-rekan saya. Walaupun kami tadi malam kami sebagai pimpinan kami tidak ikut di lapangan, tapi jujur saya bangga. Seperti tadi malam, ketua kita itu kunjungan kerja di sebelah kami. Jadi ketua berserta rombongan yang ikut tadi malam itu tanggung jawab kami sebagai panglima. Itu pun kami paksakan di sana supaya hadir ketua dari malam. Kalau informasi dari ketua mau langsung pulang dari malam. Tapi untuk menghargai rekan kita dari malam yang ada di lapangan, saya paksa itu ketua. Minimal untuk sudah muka lah di sana. Jadi yang perlu kita bahas di sana itu bagaimana kesiapan kita untuk ke depan. Setiap ada informasi mendadak kayak tadi malam, itu yang perlu. Karena momen-momen seperti tadi malam lah yang perlu kita ini. Dan perlu kehadiran kita di sana. Momen-momen seperti yang tadi malam. Buktinya tadi malam kan, duluan anggota kita yang nyampe di rumah sakit daripada keluarga almarhum tersebut. Bahkan keluarga di sana pun sangat apresiasi tadi malam pergi. Jadi itulah makanya seperti yang bilang Pak Polak tadi, apapun yang ada di WA itu, di WA khususnya di jajaran kami itu, hal yang wajar. Yang perlu kita baguskan tugas-tugas kita sebagai jajaran kami itu ya seperti tadi malam lah. Tiba-tiba begitu kami nyampe di Sukatani, baru duduk kami sebenarnya, baru duduk langsung ada informasi. Jangan kami langsung ada informasi, makanya kami perintahkan apa-apa korlap. Karena kami fokus mendampingi itu. Karena ketua kita juga di sana tadi malam sosialisasi. Kenapa? Karena yang pertama mengambil mandat untuk pembentukan PAC itu adalah Sukatani. Tapi sampai sekarang Sukatani belum bisa. Makanya kita sampai turun di sana. Karena kita jujur aja kita memang sebagai jajaran DPC kita butuh mereka di sana. Butuh mereka di sana.
sana itu semua saudara kita, rekan kita, teman kita. Justru kami turun tadi malam di sana itu, apa sih sebenarnya apa kendala di sana? Itu yang kita cari tadi malam bersama itu, baik sama Bintang sama divisi di malam satu di sana. Itulah makanya kita sampai turun ke sana. Jadi sebentar ya. Tugas dan pokok kita di Hankam ya, di divisi Hankam, divisi pertanian keamanan cabang BBB Purwakarta 1. Ke atas ini mohon maaf, kita mohon maaf sebelum ada. Ini KSB, ya. Ini KSB, mungkin sudah tahu semua. Masih ada yang belum tahu KSB. Ketua Sekretaris Bendahara ya, paham sini ya. Nah, itu langsung turun perintah ke Panglima 1, Panglima 2. Paham? Setelah itu turun lagi ke Korlap. Paham di sini? Nah, jadi di sini kita kadang miskomunikasi di sini. Dan Satgas sama dan Provos itu berbeda di dua bendera yang tidak sejajar. Sejajar tapi beda tupoksi. Paham? Komandan Satgas tidak bisa langsung ambil alih ke Provos. Ya. Satgas juga tidak bisa langsung laporan ke dan Provos. Satgas punya komandannya yaitu Bapak Monang. Ya, jadi tolong di sini supaya kita belajar organisasi, jangan langsung lapor ke Panglima. Satgas jangan langsung lapor ke Panglima 2, jangan ke saya. Dia punya dan Satgasnya. Kalau apapun terjadi oleh Satgas yang anggotanya, dia pasti tersinggung. Ya pasti, begitu juga dan Provos. Saya juga kalau ketua memarahi kalian semua saya nggak terima. Panglima memarahi dan Satgas saya nggak bisa. Harus lebih baik Panglima itu tegur saya daripada marahi dan Satgas saya. Jadi tolong memahami semua ya. Kalau Satgas mau lapor itu langsung lapor ke komandan Satgasnya. Jangan langsung ke Panglima, apalagi ke jajaran KSB. Di situ kan ada dan Satgasmu. Ke saya juga tidak boleh langsung. Harus melalui komandan Satgas kalian dulu. Sudah dipahami? Begitu juga di Provos. Ya. Nah, jadi diperhatikan semua. Mohon semuanya diperhatikan dulu. Provos ini mengawasi segala kinerja keseluruhan ini. Semua. Dalam kedisiplinan. Contoh ketua kita juga bisa. Kalau dia salah pasang, DPC ditaruh sini. Contohnya ya. Bisa. Ketua kita merokok dalam saat rapat bisa mengadakan teguran yang dengan sopan ini, Provos ini, bukan Satgas. Bisa dipahami ya? Jadi bukan Satgas lapor ke Provos, tidak, itu salah. Satgas lapor ke komandanmu dan Satgas. Jadi di sini kadang saya lihat Satgas lapornya ke dan Provos lapornya ke dan Satgas, itu salah. Ini terjadilah miskomunikasi. Provos punya komandan juga dan Satgas pun begitu. Akan tetapi satuan tugas ini mencakup kinerja keseluruhan. Contoh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, inilah yang paling aktif untuk pasukan utamanya. Jadi saya minta tepuk tangan dulu untuk pada Satgas ini dulu. Yang tidak lepas juga oleh pengawasan Provos kita juga, tepuk tangan juga.